5 faktor penyebab amal ibadah. Kulan panjenengan sedaya niku belum saged membentuk akhlakul karimah. Wonten kitab Ihya Ulumuddin karanganipun Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ngendika, manah kala wau diibaratkan kados cermin kaca. Terusipun manah kala ibarate diumpamakan seperti kaca atau cermin, manakala kaca kala wau kathah dipun menawi didamel bercermin, didamel maca, akhiripun boten saged tembus kranten kacanipun ingkang kotor kakehan debu, akhiripun boten manggul, boten tercermin kita menawi maca. Lajeng penyebab lentunipun inggih menika ilmu-ilmu, nilai-nilai kebaikan kala wau seperti sebuah gambar. Jadi kebaikan kita baik ibadah sholat, sedekah, zakat, puasa kala wau ibaratipun pantulan teng kaca. Menawi kacanipun kotor, akhiripun boten saged memantulkan gambar. Nah, amal kula panjenengan sedaya kala nggih mekaten Imam Al-Ghazali. Apabila kita berbuat ibadah terus boten saged membentuk akhlakul karimah atau akhlak, niku berarti manah kula panjenengan sedaya kala Imam Al-Ghazali niku tasih kotor. Manah kala wau wonten sekawan nomor sepindah inggih menika ingkang diwastani manah ajrot. Nah, manah ingkang sae lan iki manah ingkang sampun saged memantulkan gambar. Ibarate amal wan panjenengan sedaya kala wau saged membentuk akhlakul karimah. Keranten manahipun sampun resik boten kotor. Kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala wau ngalami 4 kali dioperasi manahipun, termasuk ketika Isra wal Mi'raj manahipun Rasulullah dioperasi kali malaikat Jibril. Ketika bertemu kali Allah mendapat perintah sholat. Hadirin hadirat jamaah sholat masjid, sholat Jumat di Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati. Pramila menika Imam Al-Ghazali ngendika penyebabipun amal ibadah kula panjenengan sedaya dereng saged memantulkan cahaya baik kita bercermin atau kita berbuat kebaikan belum membentuk akhlakul karimah. Nomor sepindah keranten manahipun sakit niku marit karena ada penyebabnya, kekotoran di dalam hati kita. Mungkin hati kita masih mempunyai sifat-sifat yang kirang sae. Ada rasa iri, dengki, ujub, dan sifat-sifat lentunipun ingkang kedah dibersih. Di antara membersihkan adalah melalui zikir, melalui puasa, dan lentunipun. Nomor kalih penyebab amal ibadah kula panjenengan sedaya dereng saged membentuk akhlakul karimah inggih punika keranten manahipun mati, mayit. Ini lebih parah malih, lebih kotor malih. Mati itu berarti sudah sulit untuk dihidupkan. Nomor 3 penyebab manah kula panjenengan sedaya dereng saged membentuk akhlakul karimah. Dawuh Imam Al-Ghazali penyebabnya inggih menika di belakang cermin, yaitu masih tergambar daripada kekotoran-kekotoran cerminnya itu yang terbalik. Nah, mungkin karena cerminnya yang terbalik. Maksudnya pun cermin yang terbalik.
niku keranten kebanyakan dosa, kebanyakan maksiat. Maksudipun mengenai sehingga kalau kita bercermin niku tidak bisa memantulkan daripada gambar. Nomor sekawan penyebab amal ibadah kula panjenengan sedaya boten saged membentuk akhlakul karimah. Dawuh Imam Al-Ghazali inggih menika ada takbir penghalang. Jadi ada takbir penghalang disebabkan oleh karena menuruti hawa nafsu. Nah, ini kemudian antara iman dengan nafsu yang awon lebih condong hawa nafsunya ingkang awon ingkang dituruti termasuk kerusakan daripada alam semesta kalau wau karena nafsunya yang berjalan bukan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor gangsal penyebab bercermin belum bisa memantulkan gambar, beribadah belum bisa mencerminkan akhlakul karimah, inggih menika penyebabnya tidak tahu atau belum tahu tujuan hidupnya wonten ing alam dunia. Ini diantaranya 5 faktor ini. Jadi hidupnya mboten ngerti tujuan hidup kalau kangge napa. Keranten tujuane piantun seseorang kalau mau benten-benten diantaranya hanya dunia saja. Jadi orientasinya kalau mau hanya dunia saja sampai bekerja jempalian kadang-kadang ibadah pun lali lupa keranten sing dikejar dunia seolah-olah yang dikatakan sukses itu hanya semata-mata karena ukuran daripada harta materi. Ini yang pertama. Termasuk atas contohipun Fir'aun yang mengejar jabatan, atau Qarun yang mengejar harta kekayaan. Akhirnya Allah laknat, Allah bendu, Allah hukum, Allah laknati. Bahkan sampai didawahkan oleh Al-Quran sebagai bukti bahwasanya itu kekuasaan Allah. Terusipun jasadnya Fir'aun kasih ditemukan. Waktu itu ditemukan kalau tidak salah orang Perancis nopo Inggris kalau di dalam laut. Ini membuktikan bahwasanya kebenaran Allah itu pasti benar. Kemudian nomor kali tujuan itu yang kalau mau keranten hanya akhirat mawon. Nah niki golongan orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kalau sak madiyo mawon, yaitu gadai sifat zuhud niki yang jarang kita temui. Orientasi pokoknya akhirat, tidak memburu kehidupan dunia. Nomor 3 nih orientasi tiang tujuan ini gesang kalau nggih wonten dunya lan akhirat lan niki kadang-kadang niku seperti timbangan, kadang-kadang arah condong ke dunia, kadang-kadang arah condong di akhirat. Kula menika kalau masih abot dunya nih akhiratnya ingkang kalah. Tapi kalau abot akhiratnya maka dunia ini insyaallah kalah. Niki diantara ketiga tujuan hidup di dunia. Dan yang keempat adalah orang yang paling merugi itu tujuannya enggak punya hidup dunia ya pokoknya seorang pengen sukses dunia ya akhirat hidupnya wah kesasar ingkang sak rugi-rugi yang nomor sekawan iki. Makaten diantara 5 faktor penyebab amal ibadah Tuhan panjenengan sedaya dereng saged membentuk akhlakul karimah. Dan monggo sami-sami ngaji bareng menika termasuk kula ngaji bareng ngaji teman-teman panjenengan sedaya bagaimana hidup ini bisa menjadi tujuan hidup, yaitu yang benar, yaitu yang dituntun kalian Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini adalah orientasinya adalah dunia kita cari, kemudian endingnya adalah yaitu keselamatan akhirat. Maka dunia ini adalah dunia mazra'atul akhirat. Jadikanlah dunia ini tempat untuk menanam dan nanti kita akan memetiknya di akhirat. Maka mudah-mudahan ada guna dan manfaatipun, menawi wonten kekurangan, kesalahan, kegelapan atau dalam Indonesia mutrofa sami wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.